Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriptlow. Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada perkumpulan atau perhimpunan. Nah, biasanya kita sering mendengar daripada perkumpulan yang ada di organisasi sekitar kita. Seperti misalnya GMKI, GMNI, Permahi, HMI, PMII, PMI, PSSI, Pemuda Pancasila, dan sebagainya. Bahkan PGRI juga termasuk. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu sudah diatur dalam KUH Perdata bab 3 perikatan di pasal 1653 tentang perkumpulan. Pada intinya, kalau di situ dia tidak diatur mengenai akta pendirian, perjanjian atau statblad atau misalnya peraturan khusus, semua anggota berhak untuk memilih atau memberikan keputusan dan memiliki hak yang sama di perkumpulan tersebut. Nah, sebenarnya tata cara pengajuannya itu sudah ada di Permenkumham nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan perkumpulan. Di situ sudah tertera secara resmi bagi kawan-kawan yang ingin mendaftarkan secara resmi perkumpulannya itu bisa dilihat di Permenkumham. Di situ tertera secara lengkap. Nah, baik lagi. Sebenarnya kalau basicnya kita harus memahami dulu masalah organisasi masyarakat. Jangan dianggap organisasi masyarakat atau ormas itu memiliki stigma yang negatif. Seperti misalnya ormas ini sering membuat kericuhan, membuat permasalahan. Tidak. Ormas ini kalau di dalam undang-undang dia artinya adalah di situ karena ada kesamaan aspirasi, kegiatan, bakat demi terciptanya NKRI. Pada intinya seperti itu. Itu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Dan ingat, ormas dia terbagi menjadi dua. Ada yang berbentuk yayasan, ada juga yang berbentuk perkumpulan. Yayasan ini contohnya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Dia bekerja atau mempunyai aktivitas di bidang edukasi dan juga pendampingan konsumen di Indonesia. Ada juga yang berbentuknya perkumpulan. Nah, perkumpulan ini ada yang statusnya berbadan hukum, ada yang statusnya dia tidak berbadan hukum, namun dia terdaftar di bawah Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, dengan memiliki surat keterangan terdaftar SKT. Nah, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwasannya bedanya perusahaan yang berbadan hukum atau tidak. Sekali lagi, bahwasannya yang berbadan hukum dapat bertindak seperti perseorangan. Misalnya, mengatasnamakan perkumpulan untuk melakukan hubungan-hubungan hukum seperti perjanjian. Misalnya, dia dapat mengadakan kerjasama dengan pihak yang lain. Misalnya, dalam keadaan pilot atau bangkrut, maka yang dimatikan atau dibangkrutkan adalah perkumpulannya saja. Nah, baik lagi, kalau SKT ini tidak menjadikan perkumpulan itu menjadi berbadan hukum, namun dia cukup terdaftar. Kenapa dia terdaftar tapi dia tidak berbadan hukum? Gunanya buat apa? Gunanya adalah supaya nama daripada komunitas atau organisasi ini dia sudah ada dan tidak ada yang boleh untuk menirunya. Misalnya ada organisasi atau ormas yang lain memiliki komunitas atau organisasi, dia tidak boleh memiliki nama yang sama karena sudah terdaftar. Intinya seperti itu. Jadi itu ya. Ada yang berbentuk yayasan, sekali lagi, ormas itu berbentuk yayasan, ada yang perkumpulan, perkumpulan dibagi menjadi dua, ada yang berbentuk badan hukum, ada juga yang dia berbentuk surat keterangan terdaftar. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak berbadan hukum dan juga tidak terdaftar di Kemendagri, alias misalnya tidak sah, bukan tidak sah ya, tidak legal. Nah, jadi begini kawan-kawan, sebenarnya tidak ada sanksi atau ketentuan khusus yang mengharuskan harus terdaftar. Namun konsekuensinya adalah itu hak kekayaan intelektual daripada namanya. Misalnya saya memiliki perhimpunan belajar Indonesia misalnya. Nah, saya tidak mendaftarkan itu ke Kemendagri atau ke Kemenkumham secara hukum. Jadi misalnya ada orang lain yang membuat perkumpulan yang serupa, artinya saya tidak bisa menuntut secara hukum. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Nah, mengenai ormas, saya kira dia tidak terlepas daripada organisasi kepemudaan. Nah, organisasi kepemudaan ini, dia karena adanya peningkatan atau potensi daripada kapabilitas
peningkatan karakter, kapasitas demi terciptanya pemuda. Nah, dia ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Nah, jadi sebenarnya menurut saya organisasi masyarakat dan kepemudaan ini tidak bisa dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, secara simpelnya, kalau ormas ini dia untuk mewujudkan, bukan mewujudkan impian ya, dia untuk mewujudkan cita-citanya, aspirasinya, hubungannya lebih ke eksternal. Tapi kalau kepemudaan ini adalah meningkatkan potensi diri, otomatis misalnya dalam suatu perkumpulan, tetap dia memiliki dua undang-undang ini yang bisa disesuaikan dengan tupoksinya. Gitu. Saya contohnya misalnya saya di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Tentu ini mengacu daripada dua model undang-undang, yaitu tentang ormas, organisasi kemasyarakatan, karena ada namanya persamaan kegiatan, aspirasi, dan sebagainya. Dan juga ada unsur kepemudaannya, karena di situ ada potensi atau peningkatan diri, termasuk kepemimpinan, karakter, interaksi, hubungan emosional, dan sebagainya. Itu ada di kepemudaan. Nah, sekilas mengenai organisasi kepemudaan. Bahwasannya pemerintah wajib untuk memfasilitasi atau memberikan sarana dan prasarana kepada organisasi kepemudaan. Tapi, nah mungkin rekan-rekan di sini bisa mengkaji lagi ya tentang kepemudaan ini. Yang saya tahu, di organisasi kepemudaan ini tidak membatasi harus berbadan hukum dan sebagainya. Cuman menurut saya tetap dia harus terdaftar. Karena bagaimana pemerintah untuk mengidentifikasikan kepemudaan yang benar-benar resmi. Karena nantinya pemerintah akan memberikan sumbangan dana atau hibah kepada organisasi kepemudaan. Nah, saya sekalian membahas pemasukan atau pendanaan, yaitu salah satunya misalnya dari pendanaan internal, dari masyarakat, sukarela, terus juga ada bantuan daripada pemerintah. Nah, bantuan daripada pemerintah harus mengetahui yang mana organisasi yang memiliki pendaftaran atau dia terdaftar. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kepemudaan dan ormas tidak dapat dipisahkan. Nah, balik lagi mengenai struktur daripada organisasi. Ini sangat simpel. Daripada perusahaan-perusahaan yang lainnya, apalagi seperti PT, itu sangat ribet sekali. Intinya adalah perkumpulan ini tidak ada struktur yang harus baku seperti organisasi atau perusahaan yang lain. Dia cukup ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi yang lainnya tergantung daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan kewenangan tertinggi atau otoritas tertinggi dimiliki oleh rapat anggota. Atau misalnya kalau bahasa organisasinya adalah kongres. Ya, misalnya kongres atau misalnya musyawarah besar atau yang serupa dengan itu. Nah, rapat anggota itu memberikan keputusan daripada keputusan-keputusan yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan daripada perkumpulan ini. Gitu. Termasuk pemilihan atau pembentukan pengurus. Termasuk misalnya dari pengurusnya tidak amanah atau misalnya ingin diberhentikan, itu adalah kewenangan daripada rapat anggota. Jadi sesimpel itu. Nah, lagi-lagi kalau misalnya rekan-rekan yang ada yang belum dipahami mengenai perkumpulan ini, nanti rekan-rekan bisa diisi atau di-chat di kolom komentar di bawah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.